Hai semuanya, kenalin aku Ginjalais. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pasien hemodialisis, yaitu nutrisi. Bersama dengan Dr. Anta, kita akan menjelajahi bagaimana manajemen nutrisi yang cerdas. Yuk, simak lebih lanjut. Nah, manajemen nutrisi atau diet bagi pasien hemodialisis didefinisikan sebagai bagaimana mengatur pola diet yang diberikan kepada pasien yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal yang permanen dan mengalami penurunan yang bertahap. Dan ini nanti akan dikhususkan pada pasien dengan penyakit ginjal kronis yang sudah mendapatkan terapi hemodialisis. 1. Mengurangi penumpukan sisa metabolisme atau sampah uremi yang ada di dalam darah. Kedua, mengurangi penumpukan cairan yang berada di luar waktu dialisis. Yang ketiga, memperbaiki status gizi. Dan yang keempat adalah mencegah kekurangan protein, asam amino, dan vitamin. Pasien yang sudah mengalami terapi hemodialisis perlu memperhatikan kandungan makanan, termasuk adalah zat gizi makro dan juga adalah zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Apa saja zat gizi makro itu? Mari kita bahas satu demi satu. Kebutuhan energi untuk pasien yang sudah mendapatkan terapi hemodialisis adalah 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan untuk satu harinya. Jadi misalnya pasiennya adalah beratnya 50 kg, maka kebutuhan energi harian adalah 1.500 sampai 1.750 kilokalori per harinya. Biasanya kita akan mendapatkan perhitungan untuk kebutuhan karbohidrat ini adalah 50-60% dari total kebutuhan energi yang tadi sudah kita perhitungkan di awal. Jadi, ketika hasil hitung energi sebelumnya adalah 1.500, maka kebutuhan karbohidrat pasien adalah 50% dari 1.500, yaitu 750 gram per harinya. Berapa kebutuhan protein untuk pasien yang sudah mendapatkan terapi hemodialisis ini? Kebutuhan per hari kita bisa memperhitungkan tetap berdasarkan berat badan, yaitu adalah 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Misalnya beratnya adalah 50 kg, berarti kebutuhan proteinnya adalah sekitar 50 sampai 60 gram per hari. Kebutuhan protein untuk pasien yang sudah mendapatkan terapi hemodialisis ini bisa didapatkan dari sumber protein hewani dan protein nabati. Protein hewani seperti telur, ikan, kemudian daging ayam ataupun daging merah. Kemudian untuk protein nabati bisa kita dapatkan dari sumber kacang-kacangan. Kebutuhan lemak harian adalah sekitar 25% dari total kebutuhan energi. Misalnya, tadi kita sudah mendapatkan kebutuhan total energi adalah 1.500. Artinya, 25% dari 1.500 kilokalori total energi yang dikonsumsi sehari, maka sekitar 42 gramnya adalah diperoleh dari lemak. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi harus terpenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Dalam sehari, pada pasien yang menjalani terapi hemodialisis, kebutuhan untuk kaliumnya adalah 2.000 sampai 3.000 mg per hari. Apa saja sumber kalium dalam bahan makanan bisa kita lihat dalam tabel berikut. Kebutuhan satu hari untuk pasien yang menjalani hemodialisis ini adalah sekitar 1.500 sampai 2.300 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh.
Kemudian yang harus kita perhatikan juga pada pasien dengan hemodialisis ini juga adalah harus memperhatikan konsumsi makanan dan minuman instan yang biasanya memang mengandung natrium, sejumlah natrium yang ada dalam makanan atau minuman tersebut. Sehingga tetap harus dilakukan pembatasan, baik terutama adalah konsumsi makanan dan minuman yang instan untuk pasien yang mengalami terapi hemodialisis. Berapa asupan maksimal untuk fosfor, yaitu adalah 700 mg per hari. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung fosfor tinggi, fosfor sedang, ataupun fosfor yang rendah. Berikut adalah tabel makanan yang akan menjelaskan berapa kandungan fosfor di dalamnya. Kebutuhannya adalah sekitar 2-5 mg per hari. Untuk sumber makanan dari mana saja kita bisa mendapatkan asam folat ini, yaitu bisa dari beberapa jenis sayur dan buah. Contohnya adalah dari asparagus, kale, selada, brokoli, bayam, itu untuk yang sayur. Kemudian untuk yang buah bisa kita dapatkan dari melon, pepaya, ataupun jeruk. Cara praktis untuk mengukur bagaimana jumlah asupan cairan yang dikonsumsi sehari-hari adalah kita perlu memperhitungkan yang pertama yaitu jumlah urin atau jumlah air kencing yang keluar dalam 24 jam. Kemudian yang kedua ditambahkan dengan 500-700 ml yang merupakan istilahnya adalah insensible water loss atau kehilangan cairan dari tubuh seperti dari keringat ataupun dari uap ketika kita berbicara. Cairan ini adalah termasuk minum, kemudian kuah yang ada pada sayur, dan juga adalah air yang ada pada buah yang dikonsumsi. Cara praktis. Contohnya, jika ada pasien dengan berat 50 kg dengan jumlah urin 1000 ml per hari, dan menggunakan perhitungan yang dijelaskan Dr. Anta sebelumnya, maka dihitung sebagai berikut dengan hasil akhir kebutuhan cairan pasien adalah 1750 ml per kilogram berat badan. Yang pertama adalah menghindari makanan pedas dan asin. Mengapa? Ketika konsumsi makanan pedas dan asin, ini cenderung akan mengakibatkan keinginan untuk mengkonsumsi cairan lebih banyak. Yang pertama ya, jadi batasi atau hindari konsumsi makanan yang pedas ataupun asin. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gelas yang kecil sehingga tidak akan kelewatan ya ketika mengkonsumsi cairan yang diminum lewat gelas. Ini adalah tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah makan es batu atau mengunyah ya es batu. Itu adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa haus pada pasien yang sudah menjalani terapi hemodialisis. Kemudian cara yang keempat adalah kita tetap harus memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Pertama adalah ketika memasak gunakan bahan-bahan bumbu yang cukup kuat, misalnya rempah ya, kemudian bisa juga kita gunakan bumbu-bumbu yang lain yang jumlahnya bisa lebih banyak, misalnya menambah bawang merah atau bawang putih, dan juga rempahnya bisa kita tambah misalnya kunyit, jahe, ataupun kita menambahkan daun salam ataupun serai, sehingga cita rasa makanan itu akan menjadi lebih baik. Ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengganti ya tadi untuk mengurangi jumlah natrium dalam makanan. Bisa juga kita menggunakan tambahan berupa jamur ya, kaldu jamur alami itu juga bisa membantu untuk meningkatkan cita rasa pada makanan yang diolah. Yang pertama adalah dengan mencuci sayur atau buah dan bahan makanan yang lain yang telah dikupas ataupun dipotong-potong terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tips yang bisa kita gunakan adalah merendam bahan makanan tersebut dalam air hangat ya, sehingga kalium itu akan larut di dalam air perendamnya. Kemudian airnya dibuang, tidak kita gunakan tentu saja untuk memasak karena air tersebut sudah mengandung kalium yang tadi berasal dari bahan makanan sayur ataupun buah. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bahan makanan
berupa sayur dan buah, sebaiknya air yang digunakan itu agak banyak sehingga kaliumnya itu betul-betul banyak yang larut di dalam air yang digunakan untuk memasak. Kemudian berikutnya pasien yang sudah mengalami penyakit gagal ginjal kronik dan mendapatkan terapi hemodialisis disarankan untuk tidak mengkonsumsi kuah sayur ataupun yang tadi ya dipakai untuk merendam sayur ataupun buah dalam jumlah yang sangat banyak. Cukup untuk membasahi saja makanan yang akan disantap.